Nah, banyak kasus yang di bawah umur 14, 15 udah positif dan dia bingung. Dia nggak mau open status sama orang tuanya. Apalagi kayak konten-konten misalnya lakinya dapat misalnya Boti dapat lakinya bule. Nah, itu juga gue kadang-kadang miris sih. Ngapain sih harus dipertontonkan live? Jadi saya sebagai gay itu nggak perlulah yang harus saya bikin konten atau yang kayak sekarang gini saya, halo gue Boti gini-gini. Gue sebagai anak yang penuh dosa, eh, gue paling pengen ngurus ibu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kamu Nas. Selamat malam kakakku. Malam juga kamu Terima Nas. kasih sudah berkenan menjadi narasumber di Jelajah Malam. Kak Sama-sama. Ceris, malam ini mau cerita apa nih? Oke, sebelumnya saya juga terima kasih kepada Kamona dan tim yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber di malam ini. Saya ingin menceritakan suatu kehidupan saya selama 42 tahun sebagai gay di komunitas LGBT sekaligus sebagai orang dengan HIV sudah mau masuk jalan 11 tahun Kak. Wah, 11 Seperti tahun itu, ya. Kak. Ya. Oke. Gimana ceritanya? Langsung aja ya. Kak Ceris cerita abis Oke. ini. Selamat malam semua, perkenalkan saya Ceris Adi Sanjaya. Biasanya saya dipanggil Ceris, usia saya sekarang 49 tahun. Saya seorang wira swasta, sekaligus saya seorang aktivis terkait isu HIV. Saya sering juga suka live di media sosial saya, khususnya terkait edukasi HIV, pencegahan, bagi untuk orang-orang yang pertama terpapar HIV. Saya juga memberikan edukasi kepada orang-orang yang selalu melakukan seks beresiko tanpa kondom, sehingga misi saya adalah gimana saya ikut membantu tenaga kesehatan mengurangi angka kasus HIV/AIDS, terutama di Kabupaten Bogor ini. Awal mulanya bisa, maaf, kecemplung dalam tanda kutip di dunia gay ini kayak apa sih Kak? Oke, sebenarnya saya 4 bersaudara, semuanya laki-laki, dan saya anak paling bungsu. Jadi waktu ibu saya terakhir mengandung saya itu, yang saya tahu dari cerita ibu saya tidak di USG. Jadi ibarat kata dia mau surprise gitu. Nah sebenarnya mungkin saya nggak tahu karena waktu pas ibu saya hamil, ibu saya tuh sudah prepare lah mungkin pakaian cewek gitu kan. Ternyata yang lahir seorang laki-laki gitu. Dan saya memang lahirnya di usia 7 bulan prematur. Dan ibu saya bilang, saya udah ya, saya di inkubator selama 2 bulan ya kurang lebih. 3 bulan, 2 bulan. Tahun demi tahun sekitar usia 7 sampai 8, mungkin waktu saya balita tuh saya suka pakai sepatu ibu saya gitu loh. Selop ibu saya gitu. Mungkin agak, dan badan saya tuh dulu kayak kayak cewek gitu, kurus banget. Kecil tuh kayak saya juga sama abang saya tuh suka dibully. Badan lu nih kayak cewek banget sih gitu loh. Akhirnya kebetulan orang tua bapak saya dokter, akhirnya saya disuntik hormon tuh sama bapak saya supaya mungkin nanti takutnya saya tuh jadi kayak kemayu atau apa gimana-gimana. Nah, setelah saya beranjak balita usia 7 8 tahun, nggak tahu kenapa saya tuh tertarik sama lelaki. Kalau saya melihat laki-laki dewasa tuh kayak kayak ih gimana gitu ya. Tapi ya tiba-tiba tuh tidak ada tanpa paksaan. Mungkin saya pikir saya bertanya sama diri saya, ini apakah dari lahir ya atau mungkin dari kromosom atau gimana-gimana ya. Saya pikir ya udahlah, waktu masih kecil kan saya mah gampang misalnya kenal sama cowok, kebetulan itu teman abang saya. Mungkin kalau nggak salah dia SMA lah ya, SMA gitu atau kuliah, ya saya hubungan. Biasanya kan kalau di usia-usia kecil itu 8 tahun tuh kan biasanya kayak korban predator atau pelecehan seksual. Kalau ini enggak, saya gayung bersambut. Saya juga bingung kenapa kok saya kayak menikmati gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir, waduh, ini kayaknya nggak normal banget di usia 8 tahun sudah saya melayani
itu cowok gitu kan di usia ya mungkin sekitar 20 tahun lah kurang lebih seperti itu Kak. Makanya beranjak seperti itu baru mulai meletek nih saya benar-benar gay terjun dan menjalin hubungan. Saya seorang gay itu tidak pengen tuh apa ya gonta-ganti pasangan enggak. Saya pengen misalnya kenal sama cowok, saya pengen ibarat bucin lah ya. Saya pengen hubungan relationship lah gitu. Jadi ya saya kenalan di waktu saya SMA itu saya bukan SMA sih saya pernah waktu itu SMA kelas 1 saya ketahuan hubungan sama tetangga saya katakan bahasa sama pembantu saya. Nah, pembantu saya itu ngomonglah sama ibu saya bahwa, wah, Charis ini hubungan nih. Ya maaf ya kita telanjang kaget gitu loh. "Oh, si Charis gini gini gini." Ibu saya marah dong. Wah, saya sempat ya biasa namanya ibu. Dan memang kebetulan saya dari keluarga broken home. Jadi pada 7-8 tahun tuh ibu sama bapak saya cerai. Waktu itu saya tinggal di Kalimantan lah ya, Kalimantan sebelah barat gitu. Nah, jadi saya juga kurang kasih sayang dari orang tua karena saya paling bungsu waktu perceraian itu saya dititipkan nih sama tante kayak saudara lah adik-adik bapak adik ibu jadi itu memang touching figur ayah sama touching figur ibu tuh pada saat proses perceraian itu kan saya kayak nggak tidak di-touching gitu jadi ya udahlah akhirnya saya dibesarkan sama tante-tante saya begitu saya SMA pas saya ketahuan saya hubungan saya diusir jadi ya udah kamu ikut aja sama bapak kamu saya diusir ke Bandung tuh tapi saya pas itu saya calling bapak saya kan bapak saya tahu orientasi seksual saya makanya waktu itu waktu SMA saya sempat ke psikiater ya jadi diwawancara sama dokter dikasih gambar gimana nih wanita saya tetap milih laki-laki gitu jadi dokter itu udah bilang ke bapak saya, wah Pak ini kayak anaknya udah mungkin mendarah daging apa mungkin karena ibu saya tidak mau USG akhirnya mungkin pamalia, saya juga kurang tahu. Tapi ya untung aja saya menyimpan itu dari orientasi seksual saja, sesuka sesama jenis. Tapi bukan berarti saya berubah wujud. Meskipun waktu kecil itu badan saya kayak perempuan. Karena bapak saya dokter, akhirnya disuntik hormon. Jadi kayak ada bulu, tadinya nggak ada gitu loh. Pokoknya ya tangan saya kan kecil gitu kan, jadi kayak perempuan aja deh. Nah pas muncak-muncaknya saya pergaulan bebas di Bandung itu, saya punya pasangan sama kuliahan ya kan. Di situ saya mulai hubungan-hubungan. Tapi pada saat saya punya relationship, saya termasuk yang memang setia lah ya pada saat itu. Memang banyak orang-orang bilang bahwa LGBT atau komunitas homoseksual itu tidak bisa untuk komitmen lah. Kadang-kadang kalau kita yang setia, pasangan kita yang selingkuh. Nah saat itu ya memang saya ditinggal sama pasangan saya. Mungkin saya ada agak kesal juga ya. Kenapa sih gue sayang sama dia akhirnya gue ditinggal. Tapi setelah pengalaman saya bahwa di dunia kayak gini ya memang agak susah. Jangankan untuk setia ya, orang yang normal aja menikah itu bisa cerai kan, bisa selingkuh apalagi kita gitu kan. Karena memang yang saya tahu homoseksual itu tuh mungkin ekspresi, bukan ekspresi ya, kayak imajinasi untuk seksualnya tuh nggak lebih dari satu orang kalau menurut saya. Makanya dari situ sekaligus juga saya gay, saya seorang Boti juga yang sekarang lagi viral bahwa Boti begini-gini, Boti itu identik dengan kemayu. Oh enggak. Walaupun saya Boti ya, saya tidak kemayu. Dan alhamdulillah dari perjalanan saya 17 tahun, masa remaja, kuliah apa, ya saya tetap risih kalau misalnya saya tuh punya pacar digandeng, dan saya risih gitu loh. Karena saya tahu, saya juga baca-baca kan, saya juga bertanya sama ayah saya bahwa apalagi sorry ya di negara kita kan kalau kehidupan kayak gini kan nggak akan lah ya nggak akan bisa diterima jadi ya saya sebagai gay saya hanya memvalidasi cukup di keluarga saya orang tua bapak ibu kakak saya saudara saya dan teman-teman dekat saya jadi saya sebagai gay itu nggak perlulah yang harus saya bikin konten atau yang kayak sekarang gini saya halo gue Boti gini-gini atau misalnya gue tidak bisa membedakan antara cowok heteroseksual sama homoseksual atau biseksual. Jadi misalnya gue ketemu di transport kan apalagi banyak viral-viral sekarang ya terkait pelecehan seksual kayak gitu kan. Nah kalau zaman dulu saya dari anggaplah 96 saya SMA.
itu kita kalau ketemu di spot-spot, ya kita kalau memang dulu tuh ada spotnya Kak, ada spotnya. Jadi kalau misalnya kita nongkrong di mall, apalagi zaman dulu di Jakarta ya, apalagi saya waktu itu kan 97 saya kuliah ya, 96 lah, 96 saya kuliah. Terus tiap pulang kuliah saya nongkrong tuh di mall yang semua gay. Jadi kita kalau tinggal jalan, oh gue suka. Kalau sekarang kan melalui aplikasi ya susah. Kadang-kadang gay zaman sekarang tuh ribet kalau menurut saya. Harus lihat, aduh foto telanjang dada, kayak dalam hubungan. Kadang gue berpikir, kadang-kadang tantangin mereka mbak. Seberapa banyak sih experience lo sebagai di dunia gay, homoseksual? Kalau gue udah 42 tahun, mungkin yang sekarang-sekarang ini ya paling dihitung setahun, 2 tahun, atau baru meletek. Mungkin saja dia korban pelecehan, akhirnya dia dendam kan. Nah kalau saya kan enggak, seperti saya udah tahu saya enggak. Nah zaman dulu tuh kita tuh ketemu ya suka, dealing, tukar telepon, besok ketemu, ya udah kita hubungan. Itu dulu. Kalau sekarang kan awalnya dulu dari chatting, adalah suatu di komputer ya chatting, kita dulu download, berhalo, halo, halo. Nah sekarang kan mungkin dari zaman ke zaman maju jadi orang pakai media sosial sekarang. Seperti itu sih Kak kalau menurut aku. Jadi dulu dari Kalimantan, kemudian ke Bandung. Ya, Di Bandung aku sampai Jakarta dulu oh kuliah. Jakarta dulu. Ya Jakarta kuliah. Dari Jakarta kuliah kan pergaulan dong, jelas ya. Aku tuh anak dugem, Kak. Hmm. Dugem, pokoknya gue sering dugem pulang kuliah dan sampai kuliah ketemu cowok, gue bungkus, ketemu cowok. Jadi makanya kenapa gue jadi aku HIV, ya karena sering gue ganti pasangan Oke. gitu, beresiko tidak pakai kondom. Hmm. Jadi makanya akhirnya terbentuklah mental saya di situ. Karena gini, sebelum saya jadi terpapar HIV kan, saya terbentuk mental dengan penerimaan diri saya di lingkungan keluarga itu nggak gampang loh. Mungkin saya salah satu orang beruntung. Bukan bangga loh, aku bukan bangga sebenarnya. Kalaupun aku ditakdirkan lagi di dunia ini, gue pengen jadi perempuan. Daripada gue harus laki-laki, akhirnya gue munafik dengan diri gue menikah, terus gue menyakiti. Yang kayak sekarang gitu kan, udah menikah, dia menyakiti perempuan, kayaknya enggak deh. Gue kadang-kadang, orang tua tuh bilang, ibu, waktu saya umur 30, waktu itu saya kerja mapan, kenapa kalau nggak menikah? Terus saya tanya, bapak saya masih ada. Saya bilang, Pak, Ma, bisa aja sih aku nikah. Walaupun aku gay, ya bisa aja. Namanya cowok udah ditakdirkan cewek hubungan, pasti akan punya anak. Tapi apakah saya bisa berubah total? Secara saya sudah diobati secara SMA, ya papa sama mamanya bingung kan. Mbak gua kayak nggak ada perubahan, udah umur mau 30, 40 masih keadaan begini, masih suka jajan gitu kan. Akhirnya saya memutuskan, buat apa saya mau nafik diri saya, tapi saya suka laki-laki. Kesian dong, saya ini udah berdosa, pendosa gitu loh. Melenceng dengan apa pelecehan, maksudnya penyimpangan seksual udah dosa. Saya tahu ini dosa. Tapi untuk urusan dosa itu kan antara saya sama Tuhan. Masyarakat nggak perlu menghujat. Yang penting kan selagi saya masih hidup, saya tidak bikin konten yang sekarang lagi marak, bahwa boti-boti mau dibantai lah, apa gimana. Ya jujur sih sebenarnya kalau dengan kekerasan saya miris. Tapi kalau memang oknum-oknum sampai meresahkan masyarakat, membawa dampak nggak baik generasi muda, ya saya sebagai gay di komunitas LGBT ya saya nggak setuju. Ya, saya memang komunitas gay dan LGBT, tapi saya juga punya alirannya beda. Paham kan? Paham. Ya, jadi itu hak saya loh. Ya mungkin saya juga dulu pernah dihujat sama teman-teman komunitas. Kalau lo kayak gini-gini lo nggak mendukung lo. Siapa yang nggak mendukung? Gue mendukung lo. Kalau lo misalnya lo lagi jalan biasa-biasa, terus lo ditipu kayak saya punya teman transpuan atau waria. Padahal dia cuma ngamen, akhirnya dia digebukin ya apa? Nah kebetulan kan saya aktivis kan, saya tahu, saya juga pernah kerja di suatu lembaga, organisasi terkait isu HIV, saya juga di Bogor, salah satu kabupaten ini, ya saya ikut kegiatan-kegiatan. Dan saya juga nggak nyangka selama saya tergabung gay, HIV positif 11 tahun, saya terlibat dari kegiatan-kegiatan yang positif. Saya pikir, ya kenapa saya harus takut gitu loh. Intinya gini,
Saya mengakui atas dasar di keluarga saya, validasi saya. Tapi kalau di lingkungan masyarakat, alhamdulillah tuh saya nggak pernah, halo Mbak, aku gay. Misal kenalan, aku nggak kenal, halo aku gay gitu. Enggak, aku biasa aja. Halo, gue Ceris. Nah, gitu. Ya nggak harus boti, ngondek, nggak harus boti, itu harus tampil lah. Action tuh nggak perlu. Ya karena gue bukan serakah ya. Di lingkungan keluarga aja, gue udah bersyukur untuk orang tua gue nerima gue. Kakak, abang, saudara, sepupu, tante, om tuh udah nerima gue. Ya gue nggak mau jadi manusia yang serakah, Pak. Jadi ya ini versi gue ya. Mungkin teman-teman di luar sana ya nggak kayak gitu. Ya biasanya nih yang saya tahu orang-orang yang mungkin yang berani tampil gitu biasanya di orang tuanya dia tertutup. Tapi kalau orang yang sudah paham, ya udah ngapain juga sih gue harus divalidasi bahwa gue tuh gay, gue tuh HIV gitu, nggak perlu. Dan apalagi alhamdulillah, sekarang ini kan gue sering konten ya, live. Dan ya banyak sih vibe positif, kadang-kadang gue juga dihujat bahwa, oh HIV itu azab dari Allah. Ya, kadang, ya saya nggak, maksudnya saya nggak respon gitu loh. Resiko sebagai konten tuh resiko. Makanya kan saya bilang, kadang-kadang saya berpikir, ya kalau lo mau bebas, ya gue juga jujur nih ya, 42 tahun saya punya temen gay selitingan waktu kuliah. Mereka dapat bule pergi. Ada yang di Norway, ada yang di Swiss. Cuman gue doang nih di Indosiar. Dapat orang Indo, maksudnya sorry ya, Indosiar tuh kita bahasanya kalau misalnya dia itu kan di luar negeri, kalau cuma dapat Indosiar. Jadi kenapa sih waktu itu kan gue kelabing. Nah, tiga bersaudara cari angel, kita nih cari angel waktu itu, tiga bersaudara. Yang dua orang dapat bule, gue dapat orang Indonesia. Kadang-kadang gue kepengen ya gini-gini gitu. Ya mungkin ya udahlah takdir gue kayaknya nggak disclaim bule. Tapi orang-orang lokal tuh suka sama gue gitu. Ada yang maaf, yang punya suami. Dan jujur, gue paling nggak suka kenalan hubungan yang punya suami gitu loh. Kadang gue merasa, ih gimana ya kalau gue jadi diselingkuhin gitu loh. Gue aja nggak mau diselingkuhin, apalagi gue sebagai pelakor. Dan pelakor itu kan bukan laki-laki, apa sih perempuan ngerebut suami orang. Saya juga nggak mau laki-laki merebut suami orang gitu kan. Karena saya masih ada apa ya, saya pikir udahlah kehidupan saya ini udah jelek, udah dosa, nggak mungkin, apalagi di Indonesia tuh nggak bakalan deh, nggak bakalan diresmiin. Saya bilang, makanya teman-teman saya bilang, teman-teman saya yang gay-gay high class, sorry ya high class maupun yang edukatif, kenapa banyak nggak mau tinggal di Indonesia? Mereka pergi di luar negeri. Ya karena saya lihat live konten-konten di sana, ya mereka dilegalkan. Seperti itu. Nah kalau saya kan nggak mungkin saya di sana. Bukan berarti saya nggak laku tuh. Ini juga campur tangan sama yang di atas. Ya, mungkin Tuhan juga memberikan saya, ya udahlah, lu nggak usah macem-macem, lu di sini aja. Lurus-lurus aja. Ya, seluruh aja Kak, gitu loh. Jadi kenapa gue berani ngomong gini? Selama gue 42, gue jadi gay atau homoseksual. Ya, alhamdulillah, gue tidak pernah dikecam, tidak pernah diteror, tinggal di kampung pun di pedesaan yang awam gitu ya, apalagi gue plus HIV positif, ya nggak mungkin juga dong, gue langsung, hello, gue Odip, hello, gue gay, nggak gila gitu juga lah kak, gitu Biasa kan. aja. Biasa aja, kalau kita tidak apa ya, menyampaikan jati diri kita atau kita tidak, ya istilahnya overacting, orang akan peduli dengan kita. Zaman sekarang tuh orang akan peduli. Yang penting jangan bikin orang risih gitu loh, ya. Apalagi ya, jangan kan ngeliat cowok yang ciuman atau sekarang katanya ada upload ya saya lihat juga yang apa homoseksual upload seks diupload di media sosial terus juga lah yang zaman dulu juga hetero itu diupload sampai booming aja ketangkep kan. Nah harusnya apalagi satu hal nih kak yang gue nggak setuju, gue paling nggak suka ada party seks. Dari dulu yang nama nggak usah pakai seks, sorry ya, gue hubungan paling nggak suka periksa. Gue paling nggak suka. Karena bagi gue ya udah, gue hanya pasangan gue sama dia. Setiap gue hubungan seks itu awalnya tuh gue menjalin hubungan dulu, tapi rasanya gue bucin ya. Setelah hubungan gue ditinggal, itu bodohnya gue. Mungkin kayak gue perempuan, kalau jadi perempuan tuh gue paling bego gitu ya. Jadi kenal sama cowok ganteng, menurut aduh gue suka gini-gini. Udah diajak tidur semalam ditinggal. Nah lama-lama kan gue agak kesal juga. Ya udah deh ketemu suka ya udah wes ayo deh gue positif aja. Karena orang yang terpapar seks beresiko itu udah hampir 90% pasti kena.
Karena waktu itu kan gue 2026 aja aku kena situs paten ya waktu itu. Nah, begitu itu tapi kalau gue tes HIV mungkin gue positif. Tapi ternyata 2017 gue positif HIV plus TB. Berarti kan inkubasinya pada saat 3 bulan virus itu dalam tubuh gue tidak cek kan, tidak on HIV. Jadi 5 tahun, 10 tahun baru gue drop. Nah batuk-batuk, akhirnya ya sebenarnya nyokap juga waktu pas tahu gue HIV sedih sih. Cuman nggak yang gimana-gimana, nggak yang dasar lu gini, nggak. Ya karena apa? Awalnya penerimaan gue jadi homo tuh orang tua gue welcome. Apalagi bokap kan waktu itu masih hidup ya, waktu 2017. Gue langsung telepon, "Pak, gue positif." Nggak ada tuh gue dimaki-maki. Ya bukan berarti gue bangga, enggak. Gue bersyukur bahwa orang tua gue tuh ya udah Responnya responnya baik. Nah inilah kekuatan dalam diri gue yang mental gue sekarang kuat. Makanya gue berani sebagai aktivis mengedukasi bahwa pentingnya pencegahan HIV, pengobatan HIV itu ya harus gue gaungkan gitu. Jangan sampai jangan lagi penularan-penularan terhadap kasus baru gitu loh sih Mbak. oke. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, aku mau nanya nih, Kak. Waktu saat di masa sekolah, baik SMP, SMA, kuliah, kan sudah paham ya orientasinya Kakak adalah gay Ya, gitu ya. betul. Dalam hal ini bottom body gitu Ya. ya. Nah, itu dari temen-temen nggak ada ya yang berusaha ngebully atau ngatain apa gimana? Atau memang Kakak sudah memisahkan, "Ah, gue temenan sama yang ini aja nih." Udah milih temen gitu? Oke. Waktu SD iya, kadang gue kan suka main sama perempuan. Mhm. Banci, banci, jadi suka kayak banci. Pernah SD. Mhm. Nah SMP tuh udah enggak. Tapi gue udah gagal. SMP kan gue ikut kurikulum paskibraka. Wah, gagal lah gitu. Enggak. Tapi pada temen dekat gue tanya, lu gak suka cewek? Iya, gue gak suka cewek. Udah. Tapi ya ada sih yang responnya, iya Amit sih jangan kamu. Tapi mereka juga ada yang welcome. Kadang gue kan tidak grepek-grepek orang yang kayak sorry ya, yang bot ini grepek orang. Terus ada yang kasus-kasus, ini ada seorang gay, dia melakukan pelecehan seksual terhadap cowok tulen. Kalau gue enggak, ngapain? Cari masalah gitu loh. Ya kalau lo mau cari laki, ya cari aja di komunitas. Belum tentu sesama gay juga ada yang mau kalau kita di ini. Apalagi ya, kayak misalnya gue nih, ada cowok dia suka, gue tahu dia gay. Kalau dia nyolek gue, kalau gue terima bisa aja gue tuntut. Bener gak? Sama aja dia pelecehan seksual. Apalagi orang yang normal digituin. Ya otomatis digebukin lah. Nah terkadang tuh gue pengen merubah mindset mereka. Ya tapi itu ini cara dari gue ya. Syukur ada yang mau, tapi kalau enggak ya udah. Seperti saya bilang Kak, setiap ada perbuatan pasti ada resikonya. Betul. Kayak gitu Kak. Nah, waktu SD aja sih gue dibully. Jadi SMP, SMA, kuliah, wah udah merdeka. Apalagi kan saya kuliahnya di pariwisata. Identik dengan itu semua udah banyak ya di perhotelan aku udah banyak zaman dulu aja kayak lip sync menyerupai yang tahun 96 97 98 2000 tuh lip sync tuh kayak zaman dulu biasa aja nggak yang di kayak nggak boleh gini. Nah itu ada kasusnya apa coba, maaf ya gue spill, kayak kasus yang Rian Jombang gitu kan. Kenapa akhirnya komunitas jadi cuma gara-gara satu orang semua kena. Nah ini kan berarti oknum, berarti saya juga sedih, seharusnya ya masyarakat atau siapapun jangan menghakimi dari satu kelompok aja. Atau ya secara langsung ya memang saya dukung, tapi LGBT itu kalau dia bertingkah personalnya ya saya tidak dukung gitu loh Kak. Saya juga nggak mau, maksud gue ya udahlah lo nggak perlu ya ini dari cara pandang gue ya, mungkin ada mungkin yang nggak mungkin nonton saya nggak bisa gitu dong kan sama aja lo nggak mendukung. Ya kalau gue nggak mendukung gue juga nggak akan berbaur sama mereka lah, gue juga tetap masih berbaur tapi gue ada batasan-batasan. Nah sampai saat ini gue menari, tidak pernah gabung, jujur gue nggak tidak pernah ikut di kumpulan kayak misalnya kampanye LGBT, tidak pernah. Karena gue udah tahu di Indonesia itu sangat, dan bokap gue udah bilang, saudara gue yang memang tinggal duluan, dengan jangan deh, Indonesia tuh nggak bisa. Jadi kalau lo ke Eropa ikut nggak masalah, tapi di kita
Nah, ada apalagi kayak konten-konten misalnya lakinya dapat misalnya boti dapat lakinya bule. Nah, itu juga gue kadang-kadang miris sih. Ngapain sih harus dipertontonkan live di negara oh bahwa kita nih gay bisa dilegalkan, kenapa negara kita enggak? Ya, maksudnya gini, ya kalau saya pribadi, kan negara kita beda lah ya. Kita punya aturan. Harusnya kita tahu diri aja sih, menempatkan diri. Karena, sorry itu saya teman-teman, bukan berarti memojokkan, tapi gue berdasarkan life story gue. Selama gue jadi gay 42 tahun, dan gue pernah hubungan selama 7 sampai 8 tahun. Mungkin gue pengen cari nih, kalau memang ada seperti gue, boleh nih sharing-sharing. Ya kan? Tapi gue nggak pernah di stigma sama abang gue diusir karena waktu saat itu gue ketahuan kan, mungkin nyokap belum terima. Nah begitu gue kerja, gue pernah kerja di luar negeri, gue tunjukkan bahwa gay itu tuh bisa punya value gitu kan. Gay itu nggak harus divalidasi. Oh gue kayak gini nggak perlu gitu loh, nggak perlu wah. Ya kalau lo mau mau nunjukkan itu prestasi lo pintar, ya pintar sebatas umumnya aja. Ya terkait orientasi seksual itu kan masalah pribadi, privacy. Ya kan seperti gue bilang, siapa sih mau kayak gini? Gue juga nggak mau sebenarnya. Karena itu dari story gue yang bilang kan, dari kecil gue bukan dari yang sampai sekarang pun gue nggak berani untuk melakukan supaya yuk atau kayak kasus-kasus kan ya kayak predator gitu kan apa membuat orang yang normal jadi nggak normal. Aduh enggak, justru saya kalau pernah ya ada kayak di konten itu saya komentar. Gila lo emang nggak ada orang lain aja. Kenapa lo harus merusak generasi muda? Ya cukup kita aja gitu loh. Ya banyak kan seperti Berhenti itu. di kita ya? Ya berhenti di kita aja kalau menurut aku. Gitu sih Kak. Kakak bilang sempat kerja juga di luar negeri ya. Nah, waktu sadar kena HIV positif itu apakah karena ada keluhan dari batuk-batuk itu tadi, memeriksakan diri terus akhirnya diperiksa ternyata ada HIV Ya, kayak gitu? ya, karena gini, saya tuh kan memang pemain. Mhm. Hubungan beresiko saya kalau dihitung itu udah ribuan kali ya, bukan ribuan ya. Ya nggak usah ribuan lah, kadang orang satu kali hubungan kalau memang virusnya itu banyak bisa menularkan. Ini Betul. apalagi gue nggak pernah pakai kondom, ya udah pasti tertular. IMS aja gue kena. Makanya kan kadang-kadang di dalam gue podcast edukasi gue banyak tuh yang bukan orang HIV-nya, justru orang yang belum terpapar HIV, dia kadang belum tahu seks beresiko tuh apa, gitu kan. Tahu-taunya dia kadang assessment untuk tes HIV dia belum tahu, harusnya kan 3 bulan atau 90 hari. Nah, dia kadang-kadang sebelum 3 bulan dia udah cek, otomatis virusnya kan reaktif dong. Nah, Mhm. itu kadang-kadang udah denial, baunya, oh ada HIV itu ada gejalanya gini-gini, padahal enggak. Itu kadang-kadang yang banyak masuk di live gue itu orang-orang yang kena psikosomatis. Kadang gue jadi trigger gitu, aduh ini orang susah ya. Kadang gini, lu tuh gak usah takut, yang takut tuh kejiwaan lu harus ke poli kejiwaan, bukan HIV-nya, karena kan lu dinyatakan negatif, walaupun itu belum 3 bulan. Sekarang gue tanya, lu masih tidak Pak? Ya udah, kalau lo nggak mau kena HIV ya jangan hubungan lagi, jangan hubungan gitu, lu jangan mau ditempong gitu loh, atau lu jangan kayak cewek gitu ya, lu jangan mau jajan lagi sama hidung belang lah atau apa, lu pakai kondom gitu loh. Dan gue juga tidak mengedukasi bahwa, lu nggak boleh seks, itu zina. Aduh, zaman sekarang ngomong zina mah kayak gue ya apa ya, balik lagi ke dirinya sih. Kalau dia punya iman yang kuat, saya rasa dia nggak melakukan itu. Mhm. Ya aku belajar dari kesalahan. Nah semenjak ini pun gue tuh nggak merasa bahwa ini adalah suatu azab dari Allah ya. Enggak sih, nggak kayak gitu. Gue bisa bertahan 11 tahun aja tuh itu udah karena izin yang di atas. Mungkin, oh Tuhan kan tahu isi hati kita. Kenapa gue tidak berbaur sama mereka? Terus lagi, gue gay, gue dari komunitas LGBT, tapi gue beda aliran. Gue nggak perlu validasi masyarakat populer, gue harus melakukan konten-konten yang merasakan masa apalagi upload apa gue ciuman, gue pegangan, gue nggak. Kecuali kalau gue pernah jalan-jalan sama BF gue, misalnya ke Thailand, ya nggak apa-apa, gue gandengan, karena dia bebas. Tapi kalau di masyarakat, ya jaga sikap ya. Kebetulan juga BF gue tuh nggak suka yang diliatin. Karena nggak semua gay, nggak semua boti, nggak semua top itu harus terbuka. Mereka tuh kebanyakan introvert, Mhm. tertutup.
Dari dulu tuh kita kayak gitu, Kak. Dari tahun 95 ya, 95 lah. 95, sorry, 96 ke terakhir tuh zamannya sebelumnya 96 ke 2010 atau 12. Nah dari situ pokoknya, sorry tuh saya mungkin kalau gua salah, tapi semenjak zamannya Rian Jombang itu yang maaf mutilasi kayak gitu kan, wah kan disalahkan LGBT begini, gay tuh kayak gini sampai kita dihujat. Kita juga, aduh kenapa sih lo bikin gara-gara? Terkadang lo pengen disupport, kadang gini loh, gue bingung sama mereka ya. Makanya gue bilang, yuk siapa yang jadi gay sama usianya kayak gue, selama 42 tahun. Yuk kita sharing gitu loh. Zaman lo gimana? Kita kan komunikasi kan. Oh ternyata kalau yang baru-baru tuh pikirannya beda kan, gitu kan. Bahwa dengan dia validasi orang tuh dia bangga bahwa dia diakui, sebenarnya nggak perlu. Apalagi sekarang lihat konten-konten, sorry ya kak, di media sosial gue, aduh yang memang dia skill-nya oke, tapi gayanya udah tahu kan, apalagi undang-undang disahkan kan itu. Dia apa nggak takut? Saya kan lebih itu orang tuanya nggak worry apa gitu. Apakah dibiarkan? Apakah mungkin nih anak nih orang tuanya apa gara-gara dia punya skill gitu kan? Ini di mana nih? Di TikTok ada yang posting Ada. seperti itu? Ya dia DJ tapi gayanya itu udah dia pakai gini ya whatever lah. Gua nggak ngecam cuma kan ini lagi riskan dengan gini kan gitu kan. Peraturan baru. Peraturan baru maksud gue. Kayak jujur waktu itu juga di Kota Bogor itu ada perda kan. Kita juga ngumpul. Jangan sampai nanti ada peraturan gini. Saya bilang, kalau kita taat hukum, mau dikasih peraturan apa, selagi kita tidak melanggar hukum, kita tidak mempertontonkan, merugikan, kenapa lo takut? Kenapa saya ngomong gini ya teman-teman? Ya karena selama hidup gue 42 tahun, ya gue nggak bikin masalah. Ya alhamdulillah, gue Nggak cari gara-gara. nggak cari gara-gara gitu loh. Maksud gue, mau lo validasi orang, ya mungkin setelah gue lihat nih banyak nih ntar nih, wah lo gini, ya gue nggak jadi masalah. Ini kan prinsip gue. Gue gay. Mungkin nggak ada yang seberuntung gue menerima di orang tua tuh jarang loh. Nah, sekarang dengan orang tua gue nerima aja, ya udah, ngapain gue minta validasi ke orang banyak? Nggak perlu. Ini salah satu cara mensyukuri itu ya. Yes. Mensyukuri Dan bahwa gue orang tidak serakah dengan apa yang gue punya. Jadi pengalaman gue tuh udah 42 tahun udah cukup. Apalagi gue September nanti mau 50 tahun ya. Mungkin gue dapat hidayah dari Tuhan supaya yaudah. Mungkin kalau untuk menikah enggak ya. Udah terlalu terlambat lah gue kan. Dari segi ekonomi juga kayaknya gue udah bilang, kayaknya enggak. Paling ya gue berusaha untuk kalau stop juga aku nggak bilang stop sih. Paling enggak gue mengurangi. Ya paling enggak sorry to say. Kalau gue horny, maaf ya. Gue main sendiri. Gitu. Gue main sendiri daripada gue harus nyari top gitu. Itu sih kak kalau gue. Ini dari pandangan gue sendiri. Bagus banget nih kakak bisa punya kesadaran itu ya, nggak semua orang nih bisa punya kesadaran kayak kakak. Kalau orang tua sendiri tadi kan kakak bilang udah menerima kakak dengan baik, begitu juga dengan keluarga gitu ya. Ada nggak sih orang tua kakak dalam hal ini ibu ya pernah punya pesan apa gitu sama kakak? Ibu cuma bilang gini, lu boleh punya pasangan, tapi tetap cinta boleh. Tapi kalau lu sampai hubungan badan di rumah, jangan deh. Mendingan lu kemana? Jangan di rumah ini. Itu pesan ibu gue. Kalau bisa janganlah, itu dosa. Mencintai boleh kok. Hanya sebatas mencintai, support, nggak apa-apa. Itu pesan ibu gue. Kalau bisa, ya udahlah, lu udah tua, masa iya lu gini terus, gitu kan. Tapi gue juga kadang curhat, ibu gue tuh sebagai sahabat gue juga. Gue juga pengen dicintai ya boleh. Ya paling nggak kan cinta itu nggak hanya untuk hubungan badan, iya juga ya. Pasti kan ibu juga punya feeling, benar nggak Mbak? Betul. Ya itulah nasihat ibu gue. Makanya bokap gue kan udah almarhum dalam 4 tahun ya, tinggal ibu gitu. Walaupun ibu gue sama bokap udah pisah. Paling penguatan gue bisa gue bertahan 11 tahun ini ya mungkin Allah tuh udah memberikan gue waktu untuk menjaga ibu. Mungkin gue sebagai anak yang penuh dosa, gue paling pengen ngurus ibu aja deh. Itu gue. Mungkin ini jalan gue. Tapi tolong masyarakat jangan menghujat. Karena orang itu nggak selalu jahat.
Tuhan aja maha pemaaf. Makanya gue berani lihat ini, tolonglah. Nggak semua gay atau LGBT itu penjahat. Gimana dengan yang lain? Mohon maaf, koruptor, pelecehan, kekerasan terhadap perempuan. Itu. Jadi kalian boleh membenci, tapi ngeliat dulu oknumnya. Ya kalau misalnya undang-undang itu tiba-tiba gue di jalan, gue di sweeping, gue dalam keadaan baik-baik aja, nggak adil dong buat gue. Karena orientasi seksual itu adalah pribadi yang harus diungkapkan. Banyak, karena gue membandingkan zaman dulu. Bukan, jadi masyarakat jangan melihat dari zaman sekarang. Lihatlah dulu 95, mungkin seumuran gue, tolong speak up. Di komen lah ya, tolong nanti bisa eh, follow IG TikTok gue gitu ya. Kita sharing. Dan alhamdulillah setiap gue TikTok, hujatan tuh nggak ada. Ya karena gue selalu vibe positif. Gue kasih positive vibe, edukasi. Karena gue bilang ya udahlah, ini mungkin cara Tuhan untuk gue dikasih hidayah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk menikah kayaknya mungkin enggak. Karena kan enggak harus, udah telat lah Kak. Karena abang gue aja anaknya masih kecil, yang paling gede. Masih kelas 2 SD, yang satu balita. Itu udah umurnya 54, mau 55. Ya kan? Jadi ya udahlah, untuk menebus dosa gue itu gue jaga ibu, gue banyak mendekatkan diri sama yang di atas gitu ya. Seperti gue bilang, kalau gue dikasih kesempatan, gue pengen jadi perempuan. Gue nggak mau, gue juga jadi perempuan juga nggak mau yang menyimpang. Laki-laki juga, karena gue udah laki menyimpang, ya udah ini kan udah takdir gue juga. Karena ya gue seperti ini ya, karena dari kecil gitu. Jadi bukan ada faktor apapun. Itu sih kalau menurut gue. Setiap manusia tuh pasti ada dua ya, selalu ada dua kan, ada yang baik, ada yang jahat. Betul. Nah, di dunia LGBT sendiri, apa yang bisa lu share buat kita-kita semua nih yang nonton, orang-orang jahat tuh kodoknya kayak apa sih? Ya, oke. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama dengan heteroseksual. Heteroseksual ada yang baik dan jahat. Ya, LGBT ada. Dulu zamannya gue punya duit, temen LGBT itu banyak. Tapi giliran gue sekarang nggak kerja, apalagi gue mungkin audit, teman-teman yang gay gue udah pada menghindar. Tapi nggak jadi masalah. Gue bukan tipe kalau orang yang tergantung sama orang. Ya kalau lo nggak mau berteman sama gue masih banyak teman kok. Masyarakat luar gue, karena gue kan tidak open status gue, tidak mengvalidasi gue gay atau apalah, enggak kan. Ya gue masih teman, ada teman-teman yang orang biasa aja, pedagang-pedagang. Gue pedagang, gue sekarang jualan gitu. Itu mereka pada baik-baik sama gue. Alhamdulillah. Selagi beda lah. Jadi maksud gue gini loh, kita juga bisa melihat dari segi individunya sih. Kita nggak bisa bawa, nggak semua orang LGBT itu jahat. Atau nggak semua orang heteroseksual itu jahat. Lihat dari personalnya aja sih. Ya kayak gue kan, kenapa gue berani live di sini, ikut konten di sini. Ya karena gue juga berdasarkan life story gue. Kalau gue mendapatkan stigma kan berarti ada kesalahan dalam diri gue. Gue memaksakan keadaan yang orang lain belum tentu terima. Gitu loh. Ya kalau lu mau diterima, ya seperti mereka-mereka yang punya uang lah, tinggal di luar negeri atau apa, terserah. Di tempat yang menerima mereka. Mereka menerima. Kan gue udah bilang, kadang-kadang gue juga berdebat sama teman-teman, yang akan bisa gue bilang. Ya contoh, kayak misalnya gue gap, gue juga punya teman-teman transpuan, mereka juga ya Kak, gimana gue gini. Ya udah sekarang gini, kalau lu transpuannya punya keahlian, skill banyak kok. Transgender, transpuan yang punya skill, gue bilang. Ya tapi kami nggak, ya saya paham. Paling nggak, lu tunjukin lah. Lu bisa menempatkan diri, itu aja. Gue tidak melarang lo untuk gimana-gimana. Karena gue berdasarkan life story gue. Berdasarkan, mungkin kalau, ya ada yang bilang, nggak bisa gitu Kak, kalau transgender atau transpuan beda. Ya gue paham. Gue bilang. Paling nggak, kita kan sama. Termasuk komunitas pelangi ya, LGBT itu kan sama. Ada yang transpuan, ada yang gay atau apalah seperti itu kan, transgender. Kayak gitu sih Kak menurut gue. Kalau dengan kalimat lingkungan itu mempengaruhi kita, setuju nggak Kakak dengan itu? Ya setuju, sangat setuju. Karena apa yang lo tabur kejelekan, ya lo petik kebusukan. Tapi apa lo tabur kebaikan, lo petik
kebahagiaan. Itu prinsip gua. Karena gini loh, life story itu adalah validasi yang kuat. Ketimbang kita kata orang, ngelihat story ini, setiap orang punya warna. Bener. Gue juga melihat selebrit yang maaf ya, yang transgender. Feeling mungkin sama pemikiran. Dia nggak macam aja. Udah dia merasa gini aja. Tapi kan dia nggak bikin konten yang bikin mempengaruhi orang. Mungkin ada, tapi kan ya kalau menurut saya ya itu urusan lo. Setiap lo melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat kan pasti ada resikonya. Betul. Nah, lu siap nggak? Contoh, kita nggak usah masalah LGBT. Orang yang melakukan hubungan beresiko. Gue sering-sering bilang di podcast gue, di edukasi gue. Ya kalau lo nggak mau kena HIV, lo jangan hubungan beresiko. Gue bilang. Baik itu hetero, homoseksual, biseksual. Ya udah, mendingan lo maaf. Lo main sendiri. Cowok juga main sendiri. Kalau untuk saat itu ya namanya kebutuhan biologis ya Kak, mohon maaf ya. Siapa sih yang mau ya gue juga butuh. Walaupun gue 49 juga libido gue masih tinggi. Paling enggak apa? Sorry. Gue main sendiri, lihat bokep. Udah. Kalau udah ngechat mah udah. Nggak perlu kita harus ayo gini-gini gitu loh. Paling gitu sih. Kalau gue melampiaskannya kayak gitu. Berdasarkan tadi nih cerita Kakak, pengalaman hidupnya Kakak nih ya, baik dari sisi gay ataupun dari sisi ODIF ya, orang dengan HIV gitu ya. Ada pesan nggak untuk para remaja yang lagi mencari jati diri Ya. dan untuk para orang tua nih penontonnya Jelajah Malam? Oke, ada. Yang pertama untuk teman-teman yang memang mencari diri sebagai gay ya. Kalau lu cuman ikut trendy atau apapun, jangan deh. Kalau udah kecemplung itu, gue susah. Ya walaupun gue sebagai gay yang sudah 42 tahun, gue tidak menyuruh kalian untuk ngikut jejak gue. Karena gue sendiri juga ada sisi negatifnya dan ya positif paling sedikit lah gitu kan. Pertanggungjawaban buat diri kita ya, diri kita sendiri itu satu. Ya, kalau memang itu dari segi generasi muda ya, kalau nanti memang para orang tua melihat gerak-gerik anaknya yang agak sedikit menyimpang terkait seksual atau gimana ya kan, penyimpangan seksual, ya tolong jangan dimarah atau dibentak, dirangkul, dicari tahu karena kan balik lagi ya, orang tua yang tahu anaknya itu seperti apa. Kalau memang syukur-syukur dia hanya ikut tren, saya rasa masih bisa diobati. Atau bukan diobati lah, masih bisa kita bentuk lah sebagai orang tua. Itu hak wajib orang tua. Jujur, awalnya juga ibu saya sedih seperti saya. Itu ya yang untuk dari komunitas LGBT. Nah, ada apa ya sinkronisasi. Kalau gay juga kalau hubungan beresiko ya kan, apalagi sekarang kasus baru tuh banyak yang di bawah umur. Itu sangat-sangat apa ya miris buat gua gitu kan. Mirisnya harusnya kan di bawah umur masih tanggung jawab orang tua. Nah, banyak kasus yang di bawah umur 14, 15 udah positif dan dia bingung. Dia nggak mau open status sama orang tuanya. Nah, menurut saya orang tua harusnya lebih merangkul ya, jangan diusir. Kenapa lo begini? Ya pasti kan itu juga dia positif dari penyimpangan seksual kan, dia gay atau apalah. Nah, orang pasti ada perubahan-perubahan kok. Nggak semua orang yang dari pendosa itu bakalan selamanya dosa. Ya kan, seperti saya kan jalan hidup saya ya mau 50 tahun ini mungkin saya juga berusaha untuk menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bukan berarti ya saya tidak janji untuk lepas dari dunia, tapi berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan mengurangi aktivitas penyimpangan seksual gue. Ya di usia gue yang 50 tahun menjelang 60 ya gue lebih banyak fokus dengan diri gue, kesehatan gue, karir gue, dan menjaga orang tua gue. Itu aja sih pesan yang buat gue. Semoga pesan gue ini ya bisa berarti buat teman-teman semua, orang tua maupun komunitas LGBT yang selama ini tuh sangat diresahkan masyarakat. Yuk kita sama-sama tunjukkan ya walaupun kita seperti ini, kita ada sisi baik kok. Asalkan kita bisa menempatkan diri aja. Insya Allah lo kayak gue, fine-fine aja. Itu aja sih Kak, pesan dari gue. Ya, makasih Kak Celis pesan-pesan baiknya. Terima kasih sudah berkenan. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Kak Celis dan Ibu sehat selalu ya. Makasih. Selalu belajar semoga. Oh ya,
Kak, satu lagi buat teman-teman yang penasaran sama gue kan sering live di TikTok, bisa add akun gue, Cheris Adi Sanjaya, CHRIS Adi Sanjaya digabung. Bisa. Nanti gue sering live, gue bisa sharing-sharing, dan harusnya sih tadi karena gue nggak ada sampai malam, gue live nih. Tiap hari besok insya Allah kalau gue nggak capek malam, biasanya sih besok lah. Boleh Oke. add gue. Thank Nah, you. boleh tuh di-follow-follow ya, Ya, TikTok-nya Kak Cheris biar bisa dapat insight lebih banyak mengenai apa dan siapa Kak Cheris dan bagaimana betul. versi gay-nya Kak Cheris seperti apa, terus orang dengan ODHIV itu seperti apa sih gitu ya. Ya. Oke Kak Cheris, terima kasih banyak sudah Oke, sharing di Jelajah Malam. bye-bye. See you. Sampai ketemu Thank di you semua. episode berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.